Hello everyone, welcome to my video. I will present the result of my work. This is my identity. So di sini saya akan membawakan materi tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan yang khususnya membahas tentang hormon. Adapun capaian pembelajaran dan juga tujuan pembelajaran serta adapun indikator ketercapaian tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam pelajaran kita hari ini. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana tanaman bisa tumbuh tinggi, berbunga, dan berkembang dengan sempurna? Di balik keajaiban pertumbuhan tanaman ada 3 hormon utama yang bekerja sama, yaitu auksin, giberelin, dan sitokinin. Hormon-hormon ini ibarat sutradara yang mengatur setiap tahap pertumbuhan mulai dari perpanjangan batang, perkecambahan biji, hingga pembungaan dan pembentukan buah. Tanpa peran mereka, tanaman tidak akan mampu mencapai potensi terbaiknya. Nah, dalam video ini kita akan mengupas tuntas bagaimana auksin, giberelin, dan sitokinin bekerja secara harmonis untuk menciptakan keindahan dan keharmonisan dalam dunia tumbuhan. Kita masuk pada bagian pertama, yaitu pengenalan hormon tanaman. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalam, mari kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan hormon tanaman. Jadi, hormon tumbuhan atau fitohormon adalah senyawa organik bukan hara, diproduksi dalam kadar sangat kecil, mampu mendorong, menghambat, atau mengubah pertumbuhan, perkembangan, dan pergerakan tumbuhan. Nah, hormon ini bekerja sebagai kurir kimia yang mengatur seluruh siklus hidup tumbuhan. Peran fitohormon yaitu merangsang pertumbuhan tanaman, mengatur pembelahan dan pemanjangan sel, membantu pembentukan akar, batang, dan daun. Selanjutnya, adapun mengatur pembungaan dan pembuahan, mengontrol pematangan buah, dan mengatur perkecambahan biji. Selain itu, hormon-hormon ini juga membantu tanaman merespon perubahan lingkungan seperti cahaya, suhu, dan ketersediaan air sehingga mereka dapat beradaptasi dengan kondisi yang berubah-ubah. Di antara berbagai jenis fitohormon yang ada, 3 hormon utama yang memiliki peran penting dalam mengatur pertumbuhan dan perkembangan tanaman adalah auksin, giberelin, dan sitokinin. Ketiga hormon ini bekerja secara sinergis untuk memastikan tanaman dapat tumbuh dengan optimal dan beradaptasi dengan lingkungannya. Yang pertama, kita akan membahas tentang hormon auksin. Mari kita mulai dengan auksin, yaitu salah satu hormon terpenting dalam pertumbuhan tanaman. Auksin dikenal karena perannya dalam merangsang pemanjangan sel yang memungkinkan batang dan akar tumbuh lebih panjang. Hormon ini diproduksi terutama di ujung batang dan akar, kemudian didistribusikan ke bagian lain tanaman sesuai kebutuhan. Salah satu peran utama auksin adalah mengatur pertumbuhan tanaman terhadap arah cahaya, sebuah fenomena yang dikenal sebagai fototropisme. Saat cahaya datang dari satu arah, auksin akan berpindah ke sisi tanaman yang lebih redup, merangsang pemanjangan sel di sisi tersebut sehingga tanaman membungkuk ke arah cahaya. Selain mengatur arah pertumbuhan, auksin juga memiliki peran penting dalam pembentukan akar, terutama akar adventif, yaitu akar yang tumbuh dari batang atau daun. Kemampuan ini sering dimanfaatkan dalam teknik perbanyakan tanaman seperti stik. Dengan menambahkan auksin ke batang atau daun yang dipotong, tanaman dapat lebih cepat menumbuhkan akar baru, meningkatkan peluang keberhasilan dalam perbanyak vegetatif. Tidak hanya itu, auksin juga berperan dalam proses diferensiasi jaringan, memastikan tanaman berkembang dengan struktur yang tepat sesuai kebutuhannya. Namun, meskipun auksin sangat bermanfaat bagi pertumbuhan tanaman, keseimbangan kadarnya tetap harus dijaga. Terlalu banyak auksin justru dapat memberikan efek negatif, seperti menghambat pertumbuhan akar utama atau bahkan menyebabkan kelainan pertumbuhan pada tanaman. Beberapa herbisida sintetis bekerja dengan prinsip ini, yaitu menggunakan senyawa mirip auksin dalam jumlah tinggi untuk mengganggu keseimbangan hormon alami tanaman, yang pada akhirnya menyebabkan kematian pada tanaman gulma. Oleh karena itu, dalam dunia pertanian dan hortikula, penggunaan auksin harus dilakukan dengan hati-hati agar memberikan manfaat optimal bagi pertumbuhan tanaman tanpa efek samping yang merugikan.
Pada bagian kedua, kita akan membahas tentang hormon giberelin. Selanjutnya, mari kita bahas giberelin, hormon yang memiliki peran krusial dalam berbagai aspek pertumbuhan tanaman. Salah satu fungsi utama giberelin adalah membantu proses perkecambahan biji. Beberapa biji memiliki masa dormansi, yaitu kondisi di mana biji tetap tidak aktif meskipun berada dalam lingkungan yang mendukung pertumbuhan. Giberelin berperan dalam memecah dormansi ini dengan merangsang enzim yang memecah cadangan makanan dalam biji, sehingga embrio mendapatkan energi yang cukup untuk tumbuh menjadi tanaman baru. Tanpa giberelin, banyak biji yang mungkin akan tetap dorman dan tidak berkecambah meskipun kondisi lingkungan sudah ideal. Selain berperan dalam perkecambahan, giberelin juga sangat penting dalam merangsang pemanjangan batang. Pada beberapa tanaman, pemanjangan batang ini memungkinkan mereka tumbuh lebih tinggi dan mencapai lebih banyak cahaya untuk melakukan fotosintesis. Hal ini sangat bermanfaat bagi tanaman yang tumbuh di lingkungan dengan kepadatan tinggi, di mana persaingan mendapatkan cahaya sangat ketat. Pada tanaman padi dan gandum, giberelin membantu menghindari pertumbuhan yang kerdil dan memastikan tanaman memiliki batang yang cukup panjang untuk mendukung perkembangan daun dan malai. Tak hanya batang, giberelin juga berperan dalam pembesaran buah, yang menjadi salah satu alasan mengapa hormon ini banyak dimanfaatkan dalam dunia pertanian dan hortikultura. Misalnya, pada tanaman anggur, aplikasi giberelin dapat meningkatkan ukuran buah dan bahkan menghasilkan anggur tanpa biji yang lebih disukai di pasar. Selain itu, giberelin juga berperan dalam induksi pembungaan pada beberapa tanaman yang memerlukan kondisi lingkungan tertentu untuk berbunga. Dengan mengaplikasikan giberelin, tanaman dapat berbunga lebih cepat atau bahkan berbunga tanpa harus melewati periode dingin terlebih dahulu. Wow, menarik bukan? Kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu hormon sitokinin. Terakhir, kita punya sitokinin, hormon yang memiliki peran penting dalam pembelahan sel dan pertumbuhan tanaman. Sitokinin bekerja secara sinergis dengan auksin untuk mengatur keseimbangan pertumbuhan antara akar dan tunas. Hormon ini diproduksi terutama di akar lalu diangkut ke berbagai bagian tanaman melalui jaringan pembuluh. Dengan adanya sitokinin, tanaman dapat menghasilkan lebih banyak sel baru yang mendukung pertumbuhan daun, batang, dan organ lainnya. Selain itu, sitokinin juga berperan dalam intensiasi sel, memastikan setiap bagian tanaman berkembang sesuai dengan fungsinya. Salah satu fungsi utama sitokinin adalah merangsang pembentukan tunas samping. Ini sangat berlawanan dengan auksin, yang cenderung menghambat pertumbuhan tunas samping untuk mempertahankan dominansi batang utama. Karena peran ini, sitokinin sering dimanfaatkan dalam teknik kultur jaringan, yaitu metode perbanyakan tanaman secara in vitro dari potongan jaringan kecil. Dengan menambahkan sitokinin, sel-sel dalam kultur jaringan dapat berkembang menjadi tunas baru, yang kemudian dapat tumbuh menjadi tanaman utuh. Hal ini sangat bermanfaat dalam perbanyakan tanaman langka atau dalam produksi tanaman dengan kualitas unggul secara massal. Selain berperan dalam pertumbuhan, sitokinin juga memiliki manfaat dalam memperlambat penuaan daun dan menjaga kesegaran tanaman setelah dipanen. Dalam dunia pertanian dan industri hortikultura, sitokinin sering digunakan untuk memperpanjang umur simpan sayuran dan bunga potong sehingga tetap segar dan lebih tahan lama. Dengan menunda degradasi klorofil dan protein dalam daun, sitokinin membantu menjaga warna hijau pada sayuran serta keindahan bunga potong selama transportasi dan penyimpanan. Karena itu,
Hormon ini tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan tanaman di alam, tetapi juga memiliki dampak besar dalam meningkatkan kualitas hasil pertanian yang kita konsumsi sehari-hari. Kita sudah berada di bagian penutup nih. Di sini kita akan menyimpulkan tentang materi kita. Jadi, ketiga hormon ini, auksin, giberelin, dan sitokinin, tidak bekerja sendiri-sendiri. Mereka saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Misalnya, auksin dan sitokinin bekerja sama untuk mengatur pertumbuhan akar dan tunas, sementara giberelin dan auksin bersama-sama memengaruhi pertumbuhan batang dan buah. Nah, itulah sekilas tentang 3 hormon penting dalam dunia tanaman. Sekian video dari saya. Thank you for watching. Bye-bye.